to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan materi tentang sifat dan radiasi gelombang elektromagnetik. Perkenalkan, saya Haura Malina. Perkenalkan, saya Finita Delianti Akhira. Saya Rina Melia. Saya Hifaya Yunani. Saya Estiawati. Saya Indah Fiani. Sifat gelombang elektromagnetik. Bjorn Savart menjelaskan bahwa muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan medan magnet. Muatan-muatan listrik mengalami isolasi sehingga laju perubahan medan listrik tidak tetap. Perubahan ini menimbulkan perubahan medan magnet yang juga tidak tetap. Peristiwa timbulnya medan listrik dan medan magnet secara berkala dan menjalar ke segala arah akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1864, James Clerk Maxwell menyatakan hipotesis bahwa muatan listrik yang dipercepat akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet yang menjalar secara bersamaan dan mampu merambat melalui ruang hampa. Maxwell menyebut bahwa sesuatu yang merambat itu sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian pada tahun 1888, Heinrich Hertz membuktikan hipotesis Maxwell mengenai keberadaan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan magnet dan medan listrik. Bagaimanakah gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan? Salah satu alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik adalah antena dipol listrik. Antena ini menghasilkan muatan yang berubah-ubah dengan frekuensi yang tetap, sehingga muatan pada ujung yang satu akan berlawanan dengan ujung yang lainnya. Perubahan besar muatan itu akan menghasilkan medan listrik E yang berubah-ubah. Menurut Maxwell, medan listrik yang berubah-ubah akan menghasilkan medan magnetik B. Akibatnya, medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus serta berubah terhadap waktu secara sinusoidal. Berikut ini sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu nilai maksimum dan nilai minimum medan listrik dan medan magnet terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Yang kedua yaitu pola penjalaran medan magnetik tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga merupakan gelombang transversal. Yang ketiga yaitu dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat yaitu tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. Dan yang kelima yaitu kecepatan merambat di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kecepatannya dapat berubah jika merambat pada medium dengan kerapatan yang berbeda. Kecepatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permitivitas dan permeabilitas elektromagnetik di ruang hampa. Radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter, antena pemancar, dan diterima oleh receiver antena penerima. Manfaat dari gelombang radio yaitu yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio suara biasanya kamu kenal sebagai radio. Dampak negatif gelombang radio yaitu bisa terjadi akibat pancaran radio frekuensi adalah kerusakan pada jaringan tubuh. Mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10-10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang radio bisa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan sebagainya. Manfaat gelombang mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanas makanan atau disebut juga microwave. Kedua, untuk komunikasi pada teknologi radar. Yang ketiga, menganalisis struktur otonomik dan molekul. Yang keempat, memandu pendaratan pesawat. Yang kelima, mendeteksi keberadaan suatu objek. Dampak negatif gelombang mikro menurut Food and Drug Administration AS, radiasi gelombang mikro bersifat karsinogenetik, bisa menimbulkan risiko kanker. Sinar inframerah dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan dari sinar matahari. Berikut manfaat sinar inframerah. Manfaat sinar inframerah dapat membantu menyembuhkan penyakit berikut ini. Yang pertama, ada demensia. Orang dengan demensia yang diberikan terapi sinar inframerah pada kepala melalui hidung selama 12 minggu secara berturut-turut akan memiliki ingatan yang lebih baik. Yang kedua, ada sakit sendi rahang. Terapi sinar inframerah mampu menolong meredakan nyeri sendi pada rahang akibat disfungsi, clicking, atau radang sendi rahang lainnya. Yang ketiga, rambut rontok. Studi ini menunjukkan bahwa sinar inframerah bisa membantu mengurangi rambut rontok dan menumbuhkan rambut lebih lebat pada orang dengan androgenetic alopecia.
Yang keempat ada osteoartritis. Pada kasus osteoartritis, sinar inframerah mampu mengurangi rasa sakitnya lebih dari 50%. Yang kelima, mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit seperti kulit keriput atau garis-garis halus. Berikut ada dampak negatif dari sinar inframerah. Yang pertama, menyebabkan kulit terbakar. Yang kedua, merusak jaringan retina mata. Pengertian cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Rentang warna cahaya tampak melibatkan spektrum warna yang berkisar dari merah hingga ungu, termasuk warna-warna seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Sumber cahaya tampak utama adalah matahari. Sumber buatan lainnya seperti lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED juga menghasilkan cahaya tampak untuk keperluan sehari-hari. Manfaat. Cahaya tampak pada umumnya dimanfaatkan sebagai penerangan. Namun selain itu, cahaya tampak juga digunakan sebagai media transmisi data atau sinyal suara dengan melewatkannya pada serat fiber yang dikenal sebagai fiber optik. Dampak negatif. Paparan berlebihan atau kurangnya cahaya tampak dapat memiliki dampak negatif seperti yang pertama, gangguan tidur. Paparan cahaya tampak yang berlebihan, terutama di malam hari, dapat mengganggu siklus tidur dan mempengaruhi kualitas tidur. Yang kedua, stres dan ketenangan. Cahaya yang terlalu terang di tempat kerja atau di rumah dapat menciptakan lingkungan yang kurang tenang dan meningkatkan tingkat stres. Ketiga, penglihatan. Cahaya yang terlalu terang atau terlalu redup dapat menyebabkan ketegangan mata, kelelahan mata, atau bahkan gangguan penglihatan dalam jangka panjang. Yang keempat, gangguan konsentrasi. Cahaya yang tidak sesuai atau terlalu redup dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Yang kelima, ketidaknyamanan mata. Penerangan yang terlalu terang atau terlalu redup dapat menyebabkan ketidaknyamanan mata. Sumber utama sinar ultraviolet adalah matahari. Sinar UV juga dapat dihasilkan oleh lampu UV buatan untuk berbagai aplikasi seperti sterilisasi dan pemeriksaan forensik. Manfaat. Yang pertama, memperbaiki kualitas tidur. Paparan sinar matahari yang mengandung UV dapat merangsang produksi hormon melatonin di dalam tubuh. Yang kedua, pengobatan medis. Terapi UV digunakan dalam pengobatan beberapa kondisi kulit seperti psoriasis dan beberapa penyakit kulit lainnya. Yang ketiga, menghasilkan vitamin D. Sinar UVB dari matahari membantu tubuh manusia menghasilkan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Yang keempat, teknologi pembuatan. UV digunakan dalam proses pembuatan seperti pencetakan UV dan perekatan UV untuk kertas, tinta, dan bahan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat terpapar sinar UV, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih. Dampak negatif. Yang pertama, kerusakan kulit. Sinar UV dapat merusak kulit dan menyebabkan penuaan dini, kerutan, serta hiperpigmentasi. Yang kedua, kanker kulit. Paparan berlebihan terhadap sinar UV dapat meningkatkan risiko kanker kulit, terutama melanoma. Yang ketiga, keratitis dan katarak. Paparan sinar UV dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Yang keempat, penurunan sistem kekebalan tubuh kulit. UV dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kulit, meningkatkan risiko infeksi dan gangguan kulit lainnya. Dan yang terakhir, kerusakan DNA. Sinar UVB dan UVC dapat merusak DNA dalam sel-sel kulit, meningkatkan risiko terjadinya mutasi dan kanker kulit. Sinar X. Sinar X dihasilkan dari partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Atom akan memancarkan sinar X jika atom ditembaki dengan elektron. Berikut manfaat sinar X. 1. Untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. 2. Untuk memantau perkembangan jenis suatu penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, dan lain sebagainya. 3. Untuk dapat memilih efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang terakhir ada dampak negatif sinar S. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, misalnya pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Sinar gamma dapat berasal dari sumber alami seperti gas radon, yaitu unsur radioaktif alami di bumi dan di luar angkasa. Akan tetapi, sinar gamma juga bisa dibuat oleh manusia dengan menggunakan mesin khusus dan bahan radioaktif seperti polonium, radium, kobalt, dan iridium. Sinar gamma juga mempunyai banyak fungsi, salah satunya untuk di bidang kesehatan. Sinar ini digunakan untuk terapi kanker. Berikut ini fungsi sinar gamma: prosedur bedah otak dan syaraf, pengobatan kanker, sterilisasi alat medis, membuat radiostop, pengukuran ketebalan, pengecekan kebocoran pipa bawah tanah. Efek samping sinar gamma. Sinar gamma memiliki efek samping terhadap tubuh manusia yang terkena radiasi, mulai dari pusing-pusing, mual, rambut rontok, bahkan efek radiasi. Sinar gamma ini bisa merusak sel, mutasi genetik, dan juga bisa menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang.
Radiasi elektromagnetik adalah paparan atau radiasi yang bersumber dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, contohnya sinar UV dan sinar inframerah. Sifat gelombang elektromagnetik yaitu 1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal.